Tim nasional, Timnas, Indonesia melanjutkan berlatih di Jakarta usai merampungkan pemusatan latihan, TC, di Bali sejak 26/31/2025. Mematangkan strategi set piece atau bola mati menjadi salah satu materi latihan terakhir para pemain Timnas Indonesia di Jakarta adalah untuk mengalahkan Cina dalam laga Kamis nanti. Para pemain Timnas Indonesia tiba di Jakarta usai seminggu full TC di Bali. Latihan kami akan lebih spesifik, lebih banyak set piece dan kami siap menghadapi Cina, kata pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Set piece merujuk taktik mengelola bola mati di daerah pertahanan lawan yang memberi peluang mencetak gol atau serangan. Latihan itu diadakan di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih asal Belanda itu juga sudah mempelajari gaya permainan Cina baik 11 pemain utama dan pemain yang duduk di bangku cadangan sebagai salah satu upaya menghadapi Cina. Secara global dan garis besar saya tahu bagaimana mereka main, tapi yang penting adalah bagaimana pemain kami bermain, imbuhnya. Sebanyak 28 pemain skuad Garuda Muda sudah tiba di Jakarta setelah berlatih selama hampir sepekan di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, sejak Senin 26 Mei hingga Sabtu 31 Mei. Pemusatan latihan itu tergolong lebih panjang dibandingkan ketika berhadapan dengan Australia dan Bahrain. Hal tersebut jelas menjadi keuntungan sebagai ajang membangun chemistry di kalangan pemain Timnas Indonesia. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Shane Patinama, sebelumnya sempat memberikan kabar baik terkait persiapan skuad Garuda. Sang pemain mengungkapkan bahwa seluruh pemain berada dalam semangat tinggi meski waktu istirahat usai musim kompetisi klub sangat singkat. Ia menilai fasilitas latihan di Bali sangat mendukung dan membantu tim melakukan persiapan optimal. Tempat latihannya sangat bagus. Kami bisa fokus berlatih dan punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri karena baru saja menyelesaikan musim, ujarnya melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Meski ada jeda singkat antara akhir musim klub dan TC Timnas, Shane menyebut para pemain tetap antusias. Beberapa pemain memang datang terlambat, namun kini seluruh anggota skuad sudah bergabung dan menjalani latihan bersama. Kami hanya punya 2 hari jeda, beberapa datang lebih awal, yang lain menyusul. Tapi sekarang semua sudah lengkap dan suasananya sangat positif, lanjutnya. Kami semangat menjalani latihan dan memahami taktik, tambah pemain keturunan Belanda itu. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, mengatakan bahwa persiapan matang dengan diadakannya pemusatan latihan atau TC membuat skuad Garuda bisa yakin mengalahkan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang pertandingan krusial itu, Patrick Kluivert menggelar TC bagi skuad Garuda demi persiapannya matang. Tim Merah Putih menggelar latihan sejak 26 Mei 2025 lalu dan TC ini berlangsung selama seminggu. Menurut pandangan Jai Idzes, adanya TC ini membantu persiapan para pemain Timnas Indonesia untuk bisa tampil apik lawan Cina. Persiapan ini sangat baik, meski Jai Idzes sendiri telat bergabung karena harus fokus di klubnya dulu. Saya pikir kami mempersiapkan diri dengan sangat baik, kata Jai Idzes. Ini merupakan latihan pertama saya, tapi saya dengar dari staf dan pemain lain bahwa latihan kami berjalan baik di hari-hari pertama dan kami mempersiapkan diri dengan benar, sambung bek Venezia ini. Jai Idzes juga senang dengan adanya TC karena pemain Timnas Indonesia bisa berkumpul lebih lama untuk membangun chemistry serta pemahaman taktik dari Patrick Kluivert. Untungnya sekarang kita bisa bersama sedikit lebih lama. Alih-alih 3 atau 4 hari, kami sekarang lebih dari 1 minggu bersama sebelum pertandingan, jelas Jai Idzes. Timnas Indonesia sendiri dikabarkan akan terbang ke Jakarta pada Minggu, 1 Juni 2025. Bek 24 tahun tersebut memandang bahwa lawan Cina sama pentingnya dengan menghadapi Jepang.
Tentu saja apa yang saya katakan itu akan menjadi pertandingan penting, yang pertama versus Cina, dan tentu saja yang kedua versus Jepang, ujar Jay Itzes. Namun, pertama-tama kita akan fokus ke Cina lebih dulu, tambahnya lagi, timnas Indonesia sendiri membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini berada di urutan keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 9 poin. Timnas Indonesia masih ada di bawah Jepang, Australia, dan Bahrain. Jay Itzes sendiri memang telat gabung ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia karena fokus ke Venezia lebih dulu. Jay Itzes memang tak main ketika melawan Juventus, tapi ia tetap hadir mendukung rekan setimnya. Ila Gunari menghadapi Juventus di laga terakhir Serie A Italia 2024-2025 dengan kekalahan 2-3. Hasil tersebut membuat kapten timnas Indonesia harus terdegradasi ke Serie B Italia bersama Venezia. Pasalnya Venezia berada di posisi ke-19 klasemen akhir Serie A Italia dengan raihan 29 poin dari 38 pertandingan yang dilakoni. Setelah pertandingan tersebut, baru Jay Itzes bertolak ke Indonesia untuk gabung bersama rekan-rekannya. Bek kelahiran Mierlo ini pun baru merasakan sesi latihan yang cukup sebentar. Sementara itu, ada dua nama yang juga belum bergabung ke timnas Indonesia yaitu Kevin Dix serta Martin Paes. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons tegas terhadap sindiran sejumlah media asing yang mengomentari penggunaan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Menjelang laga penting kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick menegaskan bahwa Indonesia tak perlu malu karena para pemain yang dinaturalisasi memiliki garis keturunan Indonesia. Awalnya, Erick menanggapi santai penggunaan pemain naturalisasi oleh timnas Cina yang akan menjadi lawan Indonesia pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Ya, tidak ada apa-apa, timnas Cina pakai pemain naturalisasi. Karena memang selama itu aturannya FIFA ada, itu hal yang lumrah, ujar Erick di Bali, Jumat, 30 Mei 2025. Namun, ketika menanggapi sorotan media asing terhadap naturalisasi pemain di timnas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan itu menyampaikan kebanggaannya. Ia menekankan bahwa proses naturalisasi di Indonesia berbeda karena melibatkan pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, bukan sekadar formalitas paspor. Beda dengan negara-negara lain yang selalu, misalnya, mendiskreditkan timnas Indonesia. Mereka melakukan naturalisasi, tapi tidak ada darahnya. Kalau kita, jelas ada darah kita. Itu yang kita patut bangga, tegas Erick. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain bicara soal Indonesia, biarkan saja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Karena mereka menaturalisasi pemain yang tidak punya darah mereka sendiri. Pertandingan melawan Cina menjadi bagian dari dua laga penting timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menjamu Cina di Jakarta pada 5 Juni 2025, skuad Garuda akan bertandang ke Jepang 5 hari kemudian, tepatnya pada 10 Juni. Dua laga ini sangat krusial dalam menentukan kelanjutan langkah timnas Indonesia. Saat ini, pasukan Patrick Kluivert menempati posisi keempat dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan. Peluang untuk lolos langsung ke putaran keempat masih terbuka, meski persaingan sangat ketat.